Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Susanti, guru SD 03 Simpang Rio, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata terkait dengan pelaksanaan tugas BIMTEK Manajerial Guru Penggerak Kota Solok tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan SD 03 Simpang Rio, Kota Solok, dari 6 indikator, 4 indikator itu sudah bernilai baik, sedangkan 2 indikator itu bernilai sedang. Dan yang bernilai sedang di sini adalah bagian numerasi dan kualitas pembelajaran. Dari yang 2 tersebut, yang paling rendah juga adalah bagian numerasi. Dari hal ini, maka saya di sini berinisiatif untuk mengajak guru bagaimana caranya meningkatkan nilai numerasi sekolah. Salah satunya di sini saya mengajak guru menggunakan metode gasing pada pembelajaran di kelas. Dengan hal ini saya memberikan judul, kegiatan yang saya lakukan adalah peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan metode gasing pada pembelajaran matematika. Kemudian tujuan dari kegiatan ini, yang pertama untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah menggerakkan guru menggunakan metode gasing pada pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru menggunakan metode gasing pada pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami geometris pada pembelajaran matematika. Adapun langkah-langkah kegiatan di sini yang saya lakukan: 1. Melakukan persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Pada saat persiapan, hal-hal yang dilakukan diantaranya melakukan pembicaraan dengan kepala sekolah terkait kegiatan yang saya lakukan, kemudian membuat SK kegiatan, dan yang ketiga membuat proposal, kemudian mengidentifikasi kebutuhan guru sewaktu melakukan kegiatan, apa-apa saja yang harus diperlukan ya. Kemudian menyediakan ruangan yang nyaman untuk melakukan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, hal-hal yang dilaksanakan atau yang dilakukan, yang pertama membedah rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan maka akan terlihat bahwasanya nilai numerasi yang paling rendah. Di sini akan saya menyampaikan kepada majelis guru, salah satu cara meningkatkan nilai numerasi adalah menggunakan metode gasing pada saat pembelajaran. Pada saat itu saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan metode gasing. Kemudian menyampaikan langkah-langkahnya, bagaimana caranya menggunakan metode gasing pada pembelajaran matematika, khususnya bagian geometris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan meluangkan waktunya dan kepada saya presentasi atau menyampaikan sebuah materi, mana materi yang disampaikan ini merupakan metode inovasi yang ketika itu kami rencanakan sewaktu pelatihan di Hotel Novena. Jadi kami akan untuk membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru sehingga hasil pembelajaran siswa juga meningkat. Jadi untuk awal inovasi ini
Kebetulan saya mengambil judulnya dengan metode gasing dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada Bapak Ibu ini tentu marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rahmat karunia-Nya, rahmat kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini karena kita berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja dengan pokok poin yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah inovasi untuk sekolah atau untuk kelas, untuk guru. Yang mana inovasi tadi sudah saya sampaikan bahwa inovasi di sini adalah tentang penggunaan metode gasing dalam pembelajaran. Guru asik gampang. Perajaannya mana? Perhitungannya misalnya dari satuan, misalnya 8 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Nah, kalau kita menghitungnya seperti apa kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini? Wah, gue sih ya, Pak. Kita itu satu ya. Iya. Biasanya mana itu nah? Tambah 5. Berapa? 3 balik. Kemudian tambah 6. Tambah 7. 26. Tapi kalau dengan cara yang tadi, kita coret yang lah sampai puluhan coret. Misalnya apa tambah 5? 13 coret. Berarti kan 3 nih nak? Iya. 3 tambah 6? 9. Tambah 7? Tambah 6. Ya kan? Iya. 6 tambah 9? 5 balik. 5. Itu saja lagi nanti yang punya 2, 3. 30. Nah, ini yang saya ketiga. Nah, jadi yang coret-coret tadi berapa banyak yang coret tadi? Coret 30. 1, 2, 3. Berarti yang coret itu menandakan puluhan. Menandakan puluhan. Mana sampai perhitungannya tadi itu nomor 10. Kalau untuk anak yang kemana-mana, biasanya kalau lagi hitunglah cepat, terbiasa nanti cepat. Kalau besok kita lakukan itu setiap hari nanti cepat. Kita gambarkan nanti 8 tambah 5. Nggak ingat lagi yang puluhannya tuh 8 dan 5, yang sisanya saya ingat lagi yang 3. 3 nanti 3 tambah 6 berapa? 6. Kan 9 tambah 6. Yang 6 ini kita ingat. Ini cepat perhitungannya. Kalau yang mulai urutannya tadi itu kan nggak bisa diingat-ingat. Jadi seolah-olah yang puluhannya jangan kita sudah gambar puluhannya dalam palu. Cuman yang orang juga perhitungannya sudah gitu. Ada sisa puluhan 9 tambah 6 lagi. 7 16 ya. 6 ini kita ingat. 6 tambah lagi 9 kan 15. Terus 15 kita taruh 5 sini. Lalu kita hitung berapa? Bisa kira apa Ibu? Betul Cilai 9 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambahnya tanam balen lima balen Sampai dulu. Dia udah itu sampai dulu. kan awalnya jamin bayaran cuma bilang 15 ya. Ya 5. Kemudian 5 apa? 4 3 balen. 3 ini 9. Apa itu? 2 balen. 1 2 3 4 2. Nah, ini yang sistem kasih. Kira ini apaan yang apa ya? Nah, jadi biasa bisa digunakan di biasa. Kalau dari kasih itu pakai coret-coret. Tapi sama aja itu siapa tak? Jadi kita ini dulu jadi. Iya, begitu tadi. Kemudian yang satuan kejumlahan, satuan dengan puluhan. Itu
juga dari depan. Dari depan. Dari belakang. Nah itu yang tadi itu kan kalau dia bulan. Nah kalau ratusan mana jadi? Bisa satuan Pak. Satuan. Itu kan satuan di mana Pak? Bisa berlaku untuk ratusan. Ratusan ada beda jalurnya. Kalau misalnya yang di Turbo tambah misalnya limo. Misalnya di limo Turbo tambah limo misalnya kan. Oke. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu mengerjakan itu langsung kita tambahkan nanti buat dimasukkan ke tambah tiga. Tapi kalau caranya kan tiga ini dia yang belakang tambahkan. Tiganya dan ini kan 2 tambah 5 kan itu. Itu artinya kan kita kalau misalnya menghitung mengajarkan angka 1 kepada siswa, jangan disampaikan 1, 2, 3 tanpa memperlihatkan bendanya. Itu artinya itu konkret. Kalau konkret itu biasanya kan kalau anak-anak itu belajar itu harus menampilkan benda nyata. Jadi memang yang ada bendanya, yang satu itu seperti apa. Misalnya ini tampil seperti apel. Satu ini satu apel ini satu. Kemudian kita ambil dua buah apel, 2. Jadi anak itu tidak berpatokan ke satunya saja, satunya seperti apa, satunya jumlahnya berapa, tidak patokan itu. Makanya anak-anak kan sekarang sering lupa. Jadi untuk mengajarkan orang awal, anak-anak yang kelas rendah itu kalau bisa itu diajarkan angka langsung memberikan dengan benda yang ada. Sedangkan ini satu juga, ini satu juga. Jadi artinya bukan ini saja satu. Itu ini berapa? Ini ada 1, 2 dan itu. Jadi kalau digabungkan ini satu. Jadi antara satu dengan satu digabungkan jadi 2 kan? Antara gabungan. Nanti kalau kita ambil ini contohnya benda. Ini dengan benda langsung kita paparkan. Ini kan ini satu. Ini. Kemudian ini satu lagi. Kalau digabungkan 2. Dilihat oleh mereka langsung. Jadi mereka bukan meraba-raba. Jangan angkanya ditampilkan 1 ditulis itu. Nah, itu yang pokoknya nanti galau. Beko membawa ya yang nanti ke pelajaran apa di kelas-kelas lain. Nah kan awalnya yang kelas 1 itu dasar. Kalau kelas 1 kedua mantap, nanti yang berikutnya gimana? Kan tadi itu beda Bapak menyampaikan kemarin. Nah, kecewa ini. Nah, itu kira-kira. 2 juga seperti itu, 3 juga seperti itu. Kemudian setelah diberikan konsepnya 1, 2, 3 dengan nama benda dengan bendanya langsung, baru sampai 10. Terapkan mereka perhitungan 1 sampai 10. Satu benda tadi sampai 10. Nah itu juga itu 1 hari kan. Nah itu saja nanti diperlihatkan siswa. Ya kan untuk menanamkan konsep itu kan itu yang susah. Makanya kalau anak diagi soal cerita, itu dia kira soal yang 1 tambah 2. Lebih pahamnya 1 tambah 2 tadi kan 1 tambah 2 sama dengan 3. Lebih paham dia mengajarkan seperti itu daripada dia diberikan soal cerita. Karena dari awal kita mengajarkan itu 1-nya kita tulis langsung, 2 kita tulis langsung. Pertama, ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempercepat kita dalam menyelesaikan suatu pertanian. Jadi menurut saya ini memang harus diajarkan kepada anak-anak. Tapi tetap juga konsep dasarnya anak itu tentu harus kita dudukkan dulu, karena metode ini tidak berlaku secara umum. Jadi tidak semua perkalian yang mungkin bisa langsung kita buat cepat ini. Makanya tadi kan ada kalau perkalian yang angkanya tidak lebih dari 1000, tidak caranya. Kalau yang lebih mendekati 100, tidak pula caranya. Jadi menurut saya ini bagus, tetapi konsep dasar terhadap anak itu juga penting menurut saya. Penting diajarkan dengan cara yang kemudian lama. Mungkin bagaimana menurut kita? Apakah kita langsung lompat ke metode cepat atau tetap yang lama kita yang konsep. Ya, jangan yang kalau seperti ini
kan yang pertama yang harus dikuasai siswa itu kan memang dasar perkaliannya satuan, perhitungan satuan, misalnya akan tambah 11 tambah 8, pokoknya satuan itu harus bisa mereka. Kemudian dia harus mengenal 1/10 tadi. Kemudian juga dia harus kuasai perkalian 2/9. Itu siangnya. Tapi kalau mereka kurang hafal perkalian, maka juga susah juga melakukan satuan ini. Nah, disampaikan oleh Arif memang dia soal itu ada caranya, tapi kalau dengan cara perkalian itu sama, perkalian dari itu sama. Yang memang silang dari mana? Tapi kalau ini itu kan supaya gampang lagi. Kalau dia sudah mendekati yang angkanya tinggi, itu ada juga caranya. Nanti yang perkali 3 dengan dua angka juga ada caranya. Jadi kalau ada kesempatan nanti diterangkan kembali. Yang pertama yang 3 angka, nanti tiga angka yang 3 angka dan 3 angka dengan 2 angka. Ini kan kita sudah pembahasannya baru. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa dijelaskan lagi untuk selanjutnya. Itu perkalian yang 3 angka yang 3 angka. Nah, dengan metode ini, apakah semua bisa kan dia ada cara aja bisa? Ya, Bisa. Dengan cara ini, pokoknya perkalian 2 angka dengan 2 angka itu bisa seperti itu caranya. Soalnya 4 angka dengan 3 angka, apakah dengan cara ini bisa juga? Ya bisa. 4 angka dengan 3 angka juga bisa. 3 angka dengan 2 angka juga bisa. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Langkah mungkin dari yang baru selanjutnya untuk kelas 5-6 saya rasa sudah bisa diterapkan. Ya, tapi anak kita yang sudah pintar, maksudnya pintar itu sudah hafal dia dari tadi. Kan anak-anak kita dari kelas 5 dan kelas 6 kan sudah ada yang diperlukan. Kelas 4 juga sebenarnya yang kecil-kecil saja dulu diterapkan. Jadi supaya nanti kalau dia bekerja di dalam waktu generasi, dia tidak perlu lagi dengan menggunakan kertas yang terlalu. Jadi mulai dari kelas 4 mungkin sudah bisa diterapkan. Perhatiannya yang 4 itu mungkin yang di bawah 100 itu rasanya kalau di kelas 4 tidak bisa. Kalau dia sudah hafal. Jadi kalau yang untuk kelas 1 yang mulai diterapkan tadi itu dengan menerangkan angka tadi itu. Dan kemarin juga Ibu Vera akan mendapatkan bimbingan itu bagaimana cara yang dari konkret itu menjadi angka. Jadi nanti kita minta juga kan sudah 2 ini narasumber kita. Kemarin Ibu Vera juga walaupun 2 hari baru mungkin bisa kelas selanjutnya dan ini nanti kita bagi lagi 2. Jadi supaya semuanya dapat kelas 1 kita pula yang mudahnya bagaimana untuk kelas 1 kelas 3. Sudah itu ada buku juga sudah ada kemarin di fotokopi. Kebetulan sama dengan Bapak pembeliannya dari bukunya banyak. Siapa yang mau boleh gitu. Cuman 1 yang saya fotokopi kemarin. Kemudian tahap akhir ya, refleksi dari kegiatan. Tahap akhir dari kegiatan, hal-hal yang dilakukan yang pertama setelah menyampaikan materi, melakukan praktek kegiatan, kemudian melakukan refleksi. Caranya adalah refleksi tentang kegiatan yang sudah dilakukan, sejauh mana guru itu memahami materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan metode gasing. Kemudian guru juga mempraktekkan nantinya ke depan. Setelah itu menyimpulkan kegiatan yang sudah dipelajari. Kemudian terakhir nanti ada membuat aksi nyata. Guru-guru juga nanti mempraktekkannya juga di kelas bersama siswanya. Dan terakhir nanti membuat kegiatan dari awal sampai akhir di YouTube. Gampang, asik, dan menyenangkan. Kita mulai dari penjumlahan. Penjumlahan dalam bentuk satuan
tambah 6 tambah 7 tambah 4. Siapa yang main? Ya perhatikan ya, kalian cuma boleh bagi udah. Benar? Benar. Tepuk tangan bagi. Cek dulu, Pak. Bagus. 2 tambah 3. 5 tambah 6. 1 tambah 7. 8 tambah 2. Ya, tambah 4. 8 tambah 4. 12. Bagus. 2 tulis berapa cara? 3. Bisa? Bisa. Nah, kalau untuk perkalian perhatikan. Perkalian biasanya kita mulai dari belakang, sekarang dari depan. Ayo kerja ke depan. Prinsipnya setiap ada puluhan kita simpan. Contoh 23 kali 4. Biasanya 4 kali 3. Nah, ibu cari dulu ya. Sekarang dari depan. 2 kali 4 berapa? 4 kali 3. 12. Tulis satunya kecil ibu. Jadinya berapa? 22. Bisa? Bisa. Coba lihat. Bagaimana? Benar tak salah? Benar, tepuk tangan buat kalian. Pelan-pelan dengan bangga perhatikan. 28 kali 34. Ya? Yang depan dulu. 3 kali 2. 6 kali silang. 2 kali 4. 8. 3 kali 8. 3 kali 8. 4. 4 tambah 8. 3, 2, 8 kali 4. Ini lagi nah. Berapa? 32. Berapa jadinya? 6 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 berapa? 5. Ini 2. Benar? Benar. Ayo, kasih mereka. Nah, coba lihat benar tak salah? Nah, tepuk tangan buat Robi. Nah. Demikianlah hasil dari video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.